Yo, kembali channel gua. Ya, oke. Kita akan bahas mengenai series Peacemaker. Oke, gua tadi barusan aja langsung tamat 8 episode di Peacemaker di HBO Go, Pak. Dan setelah gua teliti berbagai macam cerita, bahkan dalam segi dark jokes ya, bahkan dalam segi gore ala-ala James Gunn, bahkan dari unsur DC yang tidak pernah hilang di series ini, gua bisa bilang ini adalah series DC yang paling gua suka di tahun ini, Pak. Karena kalau untuk DC kan kebanyakan mereka kan rilis live action series ya kan. Dan di sini Peacemaker adalah salah satunya yang membuat gua tuh oh my god, karena cerita satu dan kedua tone, dan ketika pembentukan karakter, dan keempat untuk feeling-feelingnya, wah semua langsung gak ada semua nggak penting, semuanya penting. Bahkan feeling-feelingnya gua salut banget kepada mereka. Dan juga pengarang sutradara James Gunn yang bisa dibilang mereka semuanya di setupnya bagus banget, dan kelihatan banget ini Peacemakernya semuanya high budget banget, Pak. Semuanya ada budgetnya, gak ada semua low budget tuh, gak ada, semua itu bagus banget, Pak. Dan kita akan bahas semuanya dari alur cerita dan juga plotnya, dalam segi penyutradaraannya, sinematografinya, sampai di ending pun ini masih banyak bilang kenapa Justice League bisa ada di Peacemaker ini. Ya, buat kalian belum nonton series Peacemaker ini, gua saranin kalian buat tonton dulu seriesnya di HBO Go. Baru habis itu kalian bisa kembali lagi ke video ini untuk melihat breakdown dari gue, oke? Jadi ini kan gua kasih kalian spoiler alert buat kalian menonton series Peacemaker di HBO Go. Oke, thank you. Kita akan bahas mengenai Peacemaker season 1. Oke, dan ini kabarnya Peacemaker ini akan dibuat season keduanya. So next kita akan breakdown semua seriesnya di video ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, thank you. Kita akan bahas mengenai Peacemaker season 1 yang sudah menjadi 8 episode dan menjadi the best series DCU yang paling terbaik yang pernah gua lihat, Pak. Langsung kita masuk segmen ke DC Universe Indonesia. Oke, ya kita akan bahas mengenai Peacemaker nih. Oke, ini adalah garapan langsung dari James Gunn, dan juga ini adalah merupakan sequel dari The Suicide Squad. Kalau kalian masih ingat dengan cerita The Suicide Squad, di mana itu kan kita akan menghadapi sebuah Project Starro kan, dan itu Project Starro itu yang digarap itu adalah pemilik pemerintahan Amerika Serikat dan juga pemerintahan Corto Maltese. Dan setelah itu kalian bisa tahu bahwa Peacemaker di akhir film itu dia berkhianat, dan dia langsung melaksanakan perintah dari Amanda Waller untuk menembak si Rick Flag ini. Dan alhasil Peacemaker itu langsung mengkhianati semua timnya, karena dia salah satunya orang yang mengikuti misi dari Amanda Waller. Setelah misi tersebut berhasil digagalkan oleh The Suicide Squad tersebut, akhirnya Peacemaker ini dilarikan ke rumah sakit. Ketika dia itu sudah kembali sadar, dia mengetahui bahwa dia direkrut oleh tim lamanya kembali untuk melakukan sebuah misi rahasia yang digarap oleh Amanda Waller. Tapi di sini di Peacemaker series ini, Amanda Waller ini tidak bertanggung jawab terhadap apapun. Jadi Amanda Waller ini hanya sebagai komandan utamanya, tapi yang dituntutkan menjadi kapten tim ini adalah seorang pejuang juga yang namanya adalah Murn. Nah, Murn ini adalah seorang anggota Suicide Squad juga dulunya, dan juga dia itu adalah seorang pejuang mati-matian, tapi dia itu punya latar belakang yang sangat-sangat mengerikan, di mana dia itu juga pernah mengkhianati sama timnya, dan dia berusaha untuk menjatuhkan semua tim-timnya sama seperti Peacemaker tersebut. Dan singkat cerita, Murn ini direkrut oleh Amanda Waller untuk membuat sebuah tim, di mana tim ini yang pemimpinnya adalah Peacemaker, dan kedua adalah berbagai macam anggota-anggota IT yang pernah bekerja dengan Amanda Waller di Argus. Oke, dan di sini misi mereka adalah untuk melacak keberadaan Project Butterfly. Oke, karena Peacemaker ini sudah bertempat dengan Starro ya di Suicide Squad kemarin, dia tuh sangat trauma banget karena dia tuh nggak mau berurusan kembali dengan alien, karena menurut dia untuk ancaman alien tersebut ini seharusnya itu adalah level untuk Justice League. Oke, jadi di sini kalau kalian udah baca komik ya, atau kalian udah pernah ngikutin gamenya ataupun ngikutin film-filmnya, kalian bisa tahu lah bahwa villain sekelas alien atau sekelas yang bisa dibilang adalah ancaman satu planet itu kan adalah villain sekelas Justice League kan ya. Jadi ini sangat aneh banget ketika James Gunn ini membuat ancaman alien satu planet ini adalah ancaman hanya untuk hero-hero kelas 3, Pak, kayak Peacemaker lah, The Suicide Squad. Itu kan mereka masih cupu-cupu banget ya, bahkan mereka tuh hanya mengandalkan senjata, tidak punya superpower, jadi mereka tuh hanya main senjata. Nah, di sini James Gunn itu merubah semua yang menjadi seperti formula yang ada di The Suicide Squad ya. Jadi kalau kalian habis nonton Suicide Squad, habis itu nonton Peacemaker ini,
kalian bakal sadar bahwa semua episodenya ini itu hampir sama dengan filmnya di Suicide Squad, karena ya ini karena James Gunn sama kan ya. Jadi gue yakin ini semua penyusunan ini sama gol-golnya ini masih diperlihatkan Pak. Oke. Dan gue suka dengan chemistry-nya dengan si Peacemaker ketika dia itu bertemu dengan ayah kembali, karena kan dia kan udah keluar dari rumah sakit 6 bulan jadi karantina 6 bulan. Jadi ini settingnya adalah 6 bulan setelah keadaan di The Suicide Squad. Oke. Dan singkat cerita akhirnya ketika Peacemaker ini bertemu dengan ayah kembali, kita mengetahui bahwa ayahnya ini adalah seorang villain juga di masa lalu. Oke. Yang namanya adalah White Dragon. Oke. Dan ketika kita udah tahu bahwa dia tuh punya semua ruangan rahasia, yang dimana itu ada berbagai macam helm Peacemaker, bisa dibilang itu ada gunanya banget Pak. Jadi kalau kita lihat kembali di The Suicide Squad kemarin, itu helmnya yang gua kira itu gak guna, itu ternyata itu punya berbagai macam high tech yang sangat-sangat bagus Pak. High tech semua itu main Pak. Ada yang bisa meluncur, ada yang bisa menghilang, bahkan ada yang bisa meluncur seperti roket, itu semuanya ada banget Pak. Dan semua helm Peacemaker ini semuanya itu bersenjata dan juga mempunyai high tech yang sangat berkualitas, itu berkat ayahnya ini. Karena ayah ini juga orang yang sangat-sangat bisa dibilang tuh pintar dalam hal membuat senjata, bahkan dia tuh bisa membuat ruangan sekecil itu bisa menjadi kuantum. Nah, ini kita belum bisa jelaskan kenapa dia tuh mempunyai ruangan seperti itu, karena ruangan seperti itu kalau kita lihat di rumah biasa kan itu kan kayak kecil kan ya. Tapi kalau kalian udah masuk ke ruangan itu seolah-olah ruangan itu udah besar banget. Dan itu kayak apa ya, termasuk dalam sebuah time zone gitu loh. Bukan time zone ini ya, bukan ya. Jadi maksudnya adalah era temporal zone. Nah, jadi bisa dibilang ini kayak what the fuck ini bapaknya siapa? Nah, ini kita belum tahu ini bapak itu kenapa itu bisa membuat seperti itu, dari mana, satu. Dan kedua, kalau dia hanya seorang penjahat biasa, kenapa itu bisa membuat seperti itu tuh, dia itu siapa sebenarnya dulu? Kita belum tahu apakah itu hanya seorang penjahat biasa ataupun dia tuh hanya bisa dibilang tuh apa ya, yang penggila IT biasa. Kalau gua lihat dia penggila IT biasa gak mungkin, karena itu bisa membuat hal yang semacam itu menjadi wow gitu loh. Lu lihat saja sini di episode, kalau enggak salah di episode 1 atau enggak episode 2 ya, yang kita diperlihatkan bapaknya ini punya ruang rahasia, itu bener-bener oh my god, bangsat nih orang siapa gitu loh, anjir lah. Jadi gue kaget sih ketika ada adegan seperti itu, dan kita bisa melihat adalah full suitnya si White Dragon. Nah, full suitnya White Dragon ini bisa dibilang oh my god, ini persis banget dengan komik lamanya Pak ya, si White Dragon ini. Dan bisa dibilang kalau kalian udah lihat si White Dragon di sini Peacemaker ini ya, dia bisa dibilang adalah ya si bapaknya sendiri, dan juga bisa dibilang ini adalah penjahat yang bisa dibilang tuh sangat diincar oleh kepolisian. Karena apa? Karena si White Dragon ini pernah menjadi pembunuh massal di zaman dulu sebelum Peacemaker ada. Jadi si White Dragon ini juga adalah penggila narkoba, satu. Dan kedua, White Dragon ini juga mempunyai kultus, di mana kultus ini bisa melibatkan banyak orang, sehingga banyak orang itu mengikuti ajaran White Dragon dan mereka dipenjara di Bell Reef seperti yang kita udah lihat di situ ya. Dan selanjutnya kita bisa melihat bahwa di sini Peacemaker itu punya rekan tim lamanya, dan direkrut oleh Mern untuk melakukan sebuah misi rahasia, untuk melakukan sebuah project Butterfly. Nah, Project Butterfly ini adalah ya kita harus lawan kupu-kupu. Bener banget, ini kupu-kupu dan juga literally mutant kupu-kupu. Jadi kalau kita udah lihat di The Suicide Squad itu kan Project Starro ya, literally bintang laut Pak, bintang laut alien. Dan di sini kita akan menghadapi lawannya sama tapi beda spesies, itu adalah kupu-kupu Pak, literally kupu-kupu. Gua kira itu adalah ya Project Butterfly, bisa dibilang project ya cuma project biasa tapi dinamai dengan Project Butterfly. Kan ada kan ya, ada project-project bisa dibilang project biasa tapi namanya itu sangat keren-keren gitu loh. Jadi itu metafora. Tapi kalau di sini ini bener-bener mereka literally kupu-kupu Pak, kupu-kupu alien bangsat. Wah ngakak. Jadi apa ya, formula dari The Suicide Squad itu masih ada di sini, cuman beda subjek doang dan juga beda objek doang di situ ya. Dan gua suka dengan adegan dimana mereka itu kumpul dan mereka sering kerja bareng, dan awalnya mereka tuh gak akrab jadi akrab. Contoh deh Peacemaker dengan si siapa namanya yang pembunuh rambut pirang tuh, cewek itu gue lupa sama namanya. Itu gue suka yang awalnya mereka itu hanya bekerja sebagai tim, tapi di endingnya bisa mempunyai rasa satu sama lain, sehingga mereka tuh bisa menjadi jalur cinta. Dan di sini gue suka dengan pendekatan sama semua aktor aktrisnya, bahkan dalam segi pendekatan ceritanya ini semuanya bagus banget Pak, sumpah gue suka banget. Dan pembentukan cerita itu dalam 8 episode ini gue rasa udah cukup Pak. Oke, kan kalau kalian udah lihat ya, ada berbagai macam series yang bisa bilang mereka itu kayak seriesnya tuh terlalu kepanjangan, satu, dan kedua terlalu kependekan tuh ada juga. Tapi di sini mereka James Gunn ini berhasil membuat semua cerita itu maksimal 8 episode Pak. Dan di sini yang gua paling gak suka di series ini adalah satu, ketika mereka tuh akan mengadakan sebuah rapat dan mereka akan membangun sebuah rencana untuk melakukan pengintaian, atau mereka tuh membasmi semua para ras Butterfly ini. Mereka tuh sempat-sempatnya melakukan sebuah jokes gitu loh, yang dimana itu
macam 2 tuh, oh my god, aduh, ada aja sih. Jadi kalau gue lihat kok gini amat gitu loh. Jadi setiap mereka membuat sebuah rencana, mereka serius, pasti habis itu ada jokesnya gitu loh. Ya gua tahu, tapi kan lu kan gak bisa membuat sebuah rencana itu dengan jokes segala macam di belakang itu. Oh my god, tuh terlalu maksa sih buat. Dan juga ada beberapa aktor mereka itu kayak ngejokesnya itu maksa gitu loh, maksa. Dan juga apa yang gak pas dengan tema, dengan rapat seperti itu. Sehingga kalau kita lihat selalu mereka membuat sebuah rencana, pasti di ending ada yang namanya dark jokes, pasti ada. Dan juga gua melihat itu kayak ya oke, boleh ada dark jokes, tapi jangan sampai lu kayak membuat itu menjadi berkali-kali, sehingga kita sebagai penonton itu selalu bisa menebak, oh ini pasti di ending ada jokes, pasti ada. Dan itu setiap episode semuanya ada. Jadi gue bisa melihat, ya ampun. Tapi ya udahlah ya, itu memang pengarang sutradara sekali lagi, ada juga penulis skripnya. Dan juga yang menulis skrip ini gue lihat itu kebaikan James Gunn, karena yang punya visi memang ini seperti ada James Gunn gitu loh. Dan gue melihat untuk setiap episode ini gue oke, bagus, tapi jangan sampai berkali-kali gitu. Dan gue melihatnya agak cukup enak ya gitu ya, karena ya lu waktunya serius ya serius gitu loh. Nah jadi ini kayak nggak sesuai tempat gitu jokesnya gitu. Jadi sedikit-sedikit bercanda, padahal situasinya itu buruk, tapi mereka dibuat dark jokes segala macam. Lu nggak sesuai tempat, Pak. Itu yang gue merasa kok gini banget sih gitu loh. Jadi ini penyakitnya MCU kesini, Pak. Aduh, ya udahlah, tapi at least yang nggak terlalu itu saja. Tapi gua lihat dalam segi cerita, terus color gradingnya, ya kan, color grading gua melihat dari awal episode gua melihat agak sedikit boring ya, karena kalau awal episode kan adalah pembentukan story, di mana itu adalah pembentukan story untuk role Peacemaker sama berbagai macam aktris baru. Nah, kita mendapatkan sebuah tokoh baru yang bernama Adebayo. Nah, Adebayo ini bisa dibilang itu adalah anaknya si pemimpin Argus, itu adalah Amanda Waller, dan dia diminta oleh ibunya Amanda Waller ini untuk ditujukan kepada tim ini agar supaya dia bisa belajar untuk menjadi seorang pasukan. Karena dari dulu si Adebayo ini dia itu tidak pernah ikut dalam pelatihan militer segala macam, dia itu nggak pernah. Jadi si Adebayo ini dia itu bekerja tapi tidak sesuai dengan keinginan ibunya. Dan setelah Adebayo ini kehilangan pekerjaannya, dan ibunya ini langsung merekrut dia untuk menjadi sebuah tim untuk membantu si Peacemaker ini. Dan tapi ada konspirasi di belakangnya. Kalau kalian udah lihat di beberapa episodenya, kalau nggak salah di episode ke-7 atau nggak episode ke-6 ya, kita bisa melihat bahwa si Adebayo ini punya misi rahasia dari Amanda Waller, yaitu adalah untuk mengkhianati si Peacemaker ini. Lagi-lagi Amanda Waller ini adalah villain. Boleh belum tahu ya, Amanda Waller ini adalah seorang villain ya. Jadi itu bisa mengkhianati rekan-rekan timnya. Bahkan itu kejadian di Suicide Squad aja tuh, dia tuh udah kecewa dengan semua timnya loh. Kalau Amanda Waller gak di situ, waduh itu parah sih. Makanya Amanda Waller itu villain kalau kalian belum tahu ya. Jadi dia tuh bisa memanfaatkan segala cara untuk membunuh semua rekan timnya agar supaya misinya bisa dicapai, walaupun harus mengorbankan semua banyak banget orang. Makanya ini yang gue suka dari pembangunan Amanda Waller itu sama banget dengan The Suicide Squad gitu loh. Awal-awalnya mereka begini pasti ada pengkhianatannya. Nah, gue udah bisa nebak bahwa James Gunn kalau dia mau cerita seperti itu, pasti formulanya nggak jauh beda dengan The Suicide Squad kemarin ya, jadi seperti itu. Dan gue suka banyak banget sinematografi yang bisa dibilang mereka tuh sangat jenius banget, dan juga sangat kreatif sekali untuk membuat scene itu menjadi hidup gitu loh. Banyak banget contoh, ada scene di mana mereka tuh yang truknya itu langsung dihantam oleh White Dragon di episode 7 kalau nggak salah ya. Kalau kalian masih ingat, White Dragon ketika mereka tuh menghantam truknya si Peacemaker sama si Vigilante itu, kalian bisa melihat bahwa di situ tuh shotnya bagus loh, shotnya bagus, miring, habis itu tegak, bagus. Dan itu pembuatan filmnya itu ada di DC Fandom kemarin. Kalau kalian masih ingat, dengan DC Fandom kan ada promosi Peacemaker yang mereka tuh bisa dibilang ada beberapa scene yang mereka tuh biar di sini tuh ada. Dan kalau kalian lihat lagi di DC Fandom kemarin di Peacemaker itu, kalian bisa melihat bahwa di situ ada beberapa shot yang bisa dibilang kreatif loh, kamera diputar set gitu. Ada beberapa shot yang kreatif dari James Gunn ya. Ini gue suka dari ya DC seperti ini. Oh my god, bagus banget. Dan singkat cerita kita bisa melihat bahwa alasan ras Butterfly ini ke bumi adalah mereka ini melihat bahwa planet bumi ini tuh ada berbagai macam kekayaan yang bisa dibilang mereka ingin menguasai sendiri, sehingga mereka memanfaatkan semua manusia ini untuk menjadikan inang mereka agar supaya para ras Butterfly ini bisa bertahan hidup. Literally ini kayak Starro banget, Pak. Kalau kita lihat di Starro ini, Starro itu kan kalau mereka tuh mengambil semua inang-inangnya, mereka nempel di kepala, ya kan? Kalau si Butterfly ini ketika mereka ingin mengambil host manusianya, mereka masuk dalam mulutnya dan langsung menginfeksi otaknya, sehingga itu semua tubuhnya akan dikendalikan oleh si Butterfly ini. Dan itu tidak bisa dikeluarkan kalau mereka tuh udah terjun masuk ke dalam otaknya mereka, dan itu terpaksa harus dibunuh. Sama seperti Starro ketika mereka menginfeksi semua manusia di final ending The Suicide Squad yang kemarin ya. Jadi ini literally sama semua, Pak ya, cuma beda ras doang gitu. Dan singkat cerita kita bisa beli ada satu toko baru nih ya,
yaitu adalah Adrian Chase, itu adalah vigilante. Nah, tapi si Peacemaker ini gue melihat dia tuh nggak terlalu sebrutal si Deadpool ya, dan dia tuh orangnya tuh nggak ngerosting segala macam. Dia justru yang ngerosting situ adalah si Peacemaker sendiri. Nah, John Cena sebagai si Christopher Smith alias si Peacemaker ini, gue bisa melihat dia tuh bagaimana dia tuh membentuk sebuah karakter yang dimana dia tuh bisa sedih, bisa marah sesuai dengan temanya, Pak. Gue bisa tahu bahwa dia tuh punya pengalaman yang sangat-sangat bisa dibilang tuh traumatik ketika dia tuh kita mengetahui bahwa dia tuh punya kakak laki-laki yang bisa dibilang dari kecil si Christopher Smith nih alias si Peacemaker waktu dia tuh kecil sama si kakak ini, mereka berdua tuh selalu diadu demi keuntungan si bapak brengseknya ini. Jadi gue suka loh, anaknya brengsek, si John Cena memerankan sebagai Christopher Smith itu brengsek, sama bapaknya ini itu klop banget, Pak. Sumpah klop banget. Dan juga ini kelihatan banget pengarah sutradaranya bagus banget, dan juga face-nya untuk memerankan si White Dragon alias si bapaknya si Peacemaker ini itu cocok banget sebagai villain. Satu, dan kedua, gua suka banget ketika kematian si White Dragon ini ketika di episode 7 yang dimana mereka tuh dikejar-kejar oleh berbagai macam kultusnya si White Dragon ini alias pemuja White Dragon ini. Itu bagus banget, tapi gua melihat itu kayak pemujaan setan, Pak. Paling ke belakang tuh gini, lucu, Pak. Itu gua masih ketika ketika si Peacemaker itu dikejar oleh mereka, dan itu mereka bawa pistol. Lu kenapa nggak tembak aja gitu? Kalau mereka cerdas ya, mereka bawa pistol. Ya ada yang bawa pedang, ada yang bawa pentungan. Kan ada yang bawa pistol tuh, kenapa nggak lu tembak aja si Peacemaker ini? Kok dikejar dulu, kan ribet, Pak ya. Itu gua nggak, anjing kenapa nggak ditembak? Ya, mungkin James kan mikir, oh kalau gua nembak mungkin ya ending berakhir di sini. Tapi bagus sih, bagus, segala kekonyolan tuh ada, konyol dan juga freak tuh ada di Peacemaker. Jadi buat kalian yang masih mikir, oh di situ terlalu dark, kalau di Peacemaker The Suicide Squad ya kan, ini di sini tuh memang ada darknya, ada, cuma mereka tuh nggak terlalu dark, bisa dibilang ini kayak terlalu fancy banget loh, fancy. Dan juga gol-golnya ini lebih diperlihatkan, karena ya DC kan selalu memperlihatkan namanya gol-gol kepala putus segala macam, dan itu ketahuan di ending episode, Pak, di episode 8 ya, final episode, di mana ada sebuah penyerangan ketika Peacemaker ini, mereka para timnya udah tahu bahwa tujuan para asli ras Butterfly ini adalah seperti ini. Ada sebuah sapi, literally sapi, bukan sapi beneran ya, tapi sapi versi alien. Nah, sapi versi alien ini adalah untuk memproduksi sebuah madu, yang madu ini adalah makanan sehari-hari untuk para ras butterfly ini untuk bertahan hidup di bumi. Sehingga para ras butterfly ini ketika mereka tuh tidak bisa mencari inang manusianya, tapi mereka bisa bertahan hidup dengan cara madu-madu ini. Dan semua madu-madu ini diproduksi oleh si sapi, literally sapi yang mereka sebut sapi ini. Padahal kalau gue lihat ini bukan sapi, Pak, ini kayak ulat, Pak. Jadi bentukannya gila banget, Pak. Dan gue lihat CGI-nya ini rapi sekali, Pak. Itu nggak kelihatan komputernya, satu, dan kedua untuk set tempatnya ini bener-bener mereka tuh kayak wow, gila sih. Dan itu nggak kelihatan green screen loh, sumpah. Biasanya DC, kebanyakan mereka tuh beberapa DC, series DC ataupun movie DC, kebanyakan mereka tuh low budgetnya di green screen, Pak. Tapi kalau di sini mereka bisa membuat green screen, bisa itu budgetnya kerasa loh, Pak. Kerasa banget loh. Bagus banget. Si Peacemaker gue suka banget. Dan juga untuk pembentukan si Adrian Chase ya, si vigilante ini, walaupun itu ceria, tapi kalau dia udah bunuh orang, udah nggak tanggung-tanggung lagi, Pak. Gue suka banget dengan pertemanan yang dibangun adalah si Peacemaker dengan si vigilante ini. Karena kalau kita udah tahu ternyata Peacemaker dan juga vigilante ini mereka udah berteman lama, oke? Mereka udah berteman lama sebelum The Suicide Squad itu. Peacemaker ini itu pernah bekerja sama dengan vigilante ini alias si Adrian Chase ini untuk mengalahkan Kite Man, oke? Nah, Kite Man sini kalau gue lihat ini di setelah gue research di Google itu gue melihat, oh my god, kostumnya kayak norak banget. Dan sayangnya kita nggak diperlihatkan apa ya, flashback antara si Peacemaker dan juga vigilante ini pernah ngelawan si Kite Man ini. Jadi sebelum itu makanya bisa bilang, oh my god, saya banget sih gitu sih. Dan di ending ya, ini banyak banget yang masih bertanya, Bang, di ending tuh kan ada Justice League tuh. Nah, gini, banyak banget yang masih bingung ini timeline-nya di mana. Nah, banyak banget yang masih bingung di timeline seperti ini. Apakah ini timeline setelah The Flashpoint ya, setelah The Flashpoint, atau ini timeline-nya itu sebelum Flashpoint? Karena kalau kalian lihat di ketika Justice League itu telat di situ ya, kan kalian udah lihat di episode 8 bahwa ketika mereka tuh sedang gelisah, si Adebayo ini meminta si Amanda Waller kalau mereka tuh telat untuk mengalahkan para Butterfly ini. Si Adebayo diminta untuk Justice League ini bisa membantu untuk datang ke sana.
Tapi ternyata ketika si Peacemaker dan semua tim itu sudah berhasil mengalahkan para Race Butterfly ini di ending, para Justice League ini telat, Pak. Kalau gua lihat ya di sini ya, ini kayaknya kan ada The Flash, ada Aquaman, ada Wonder Woman, ada Superman ya kan. Dan where's Batman? Kenapa Batman gak ada? Nah gini ya, ada berbagai macam kemungkinan. Yang pertama, ini adalah seri dimana setelah Justice League ketiga. Kalau kalian udah tahu mengenai video gua mengenai script JL2 dan JL3, kalian tonton deh video itu. Gua udah menjelaskan di JL ketiga itu Batman sudah mati, Pak. Oke, Batman sudah mati satu, dan dia tuh menggantikan posisi Lois Lane untuk dibunuh oleh Darkseid. Dan alhasil timeline dirubah oleh The Flash itu agar supaya timeline sudah berhasil kembali, tapi Batman ini nggak berhasil kembali dan dia menukar posisi kematiannya dengan Lois Lane. Oke, karena selesai Lois Lane mati, dan itu kalau Lois Lane mati itu akan mengakibatkan yang namanya injustice ya. Itu kalau gua udah breakdown berkali-kali seperti itu. Tapi ketika JL3 5 tahun kemudian Batman sudah menggantikan posisi Lois Lane sebelah akan, karena Batman tahu kayaknya gua harus mati deh, karena kalau Lois Lane mati ini dunia nggak akan selamat nih kalau Superman udah jadi ancaman seperti ini. Jadi seperti itu, makanya dia tahu apa yang harus dilakukan. Bruce Wayne mengorbankan dirinya seperti itu. Dan di sini ini kemungkinan pertama adalah ini setelah JL ketiga. Oke, setelah JL ketiga, karena ini Superman udah ada. Oke, Superman udah jadi aliansi kembali satu, dan kedua Wonder Woman masih ada, dan ketiga ini masih ada Flash, masih ada Aquaman. Nah, Aquaman ini udah menjadi Raja Atlantis ya kan. Raja Atlantis setelah The Flash itu sudah memutarbalikkan waktu di situ ya. Dan di JL ketiga itu seharusnya Aquaman udah mati. Aquaman mati dibunuh oleh Darkseid. Nah, Aquaman sini ini masih hidup tuh karena setelah The Flash itu memutarbalikkan waktu di situ ya. Itu belum Flashpoint, oke? Ini sebelum Flashpoint, literally sebelum Flashpoint. Nah, kenapa gue bisa bilang ini adalah sebelum Flashpoint? Karena kostum The Flash ini masih sama seperti yang dia kenakan waktu dia pertama kali pakai di Justice League yang Snyder Cut, oke? Ini kostumnya masih benar-benar kostum pertamanya, bukan kostum yang bilang kalau kalian udah lihat training The Flash ya. Itu kan kostumnya udah mulai kostum baru ya, kostum baru. Ada yang kostum yang kedua sama kostum ketiga ya, itu dia dapatkan dari Bruce Wayne-nya versi Michael Keaton di Earth 89, oke? Tapi kalau di sini ini masih setelah JL Syndicate ya, jadi seperti itu, makanya masih sama. Tapi ini kayaknya setelah Batman mati ya, dia itu di setelah JL ketiga. Ben Affleck setelah dia tuh menerima kontrak Peacemaker ini, dia tuh nggak mau. Oke, dia tuh nggak mau karena dia tuh menerima kontrak Peacemaker ini tepat setelah dia tuh syuting The Flash ini. Jadi si Ben Affleck ini dia tuh udah bener-bener nolak gitu loh. Udah bener-bener nolak, dia tuh nggak mau memerankan si Batman ini karena dia tuh udah literally mau selesai di perannya si DCEU ini, karena dia tuh udah bener-bener berakhir perannya di The Flashpoint nanti ketika Batman akan mati di The Flash nanti, oke, November nanti ya. Tapi ada juga mengatakan bahwa Ben Affleck ini, kalau mereka udah tahu bahwa Ben Affleck ini nggak bisa datang ya, kenapa mereka nggak pakai stuntman gitu loh? Karena di sini kalau kalian udah lihat di ending episode tersebut, karena kan itu kan udah kacau banget kan ya, udah kacau banget, sebuah gore segala macam. Dan ketika mereka akan pulang, para JL kan datang kan, Jazil kan datang, dan di situ kalian bisa lihat ada dua stuntman di situ, yaitu Wonder Woman sama Superman. Kenapa? Karena dua mereka ini gak disorot ya. Yang disorot ini cuma si Aquaman sama The Flash ini doang ya, karena di si Aquaman sama The Flash ini doang mereka tuh juga punya project untuk DCEU tahun 2022 ini ya, sehingga mereka sehingga saudara ya, kenapa mereka gak diundang sekalian gitu loh, karena gue juga butuh mereka di episode ini kan, cuma sebagai cameo doang kan ya. Dan di sini itu kelihatan banget Superman yang tuh mukanya itu bukan muka Henry Cavill ya, itu udah jelas banget ya. Gue tahu itu kayak Superman Henry Cavill, cuma itu dari mukanya itu bukan Henry Cavill karena badannya itu terlalu kurus. Kalau Henry Cavill kan dia kan badannya gempal kan ya, jadi kayaknya bukan satu Superman si yang itu kan CGI banget ya, itu CGI banget. Untuk Wonder Woman kita udah tahu bahwa ini Wonder Woman yang terakhir adalah stuntman double. Itu ada di Instagram dia, gua baru dapat dari satu kali udah ngirim ke gua di Instagram bahwa ini ada foto selfie-nya dari stunt double-nya dari Wonder Woman untuk Peacemaker in di final episode itu. Nah, jadi literally untuk Wonder Woman sama Superman ini mereka ini benar-benar stunt double. Dan juga yang Superman ini pakai CGI ya, itu pakai CGI banget. Itu benar-benar komputernya masih agak-agak kasar gitu ketika dia itu ngambang gitu loh, gitu sih. Yang gua lihat di situ seperti itu. Dan ini Peacemaker dia tuh roasting Pak di ending Pak. Fuck you lied. Anjir. Jadi Peacemaker ini kayak dia tuh kayak soalnya roasting, dan juga dia tuh paling banyak roasting Batman Pak. Kalau kalian lihat di sepanjang episodenya, Peacemaker ini paling gak terima dengan Batman sama Aquaman. Kalian tuh ngerti jokes-jokesnya, you fucking eat the fish, you fucking this. Semuanya itu tuh ngerosting semua anggota JL Pak, literally, terutama Batman sama Aquaman, di roasting semuanya dia tuh.
Gitu. Tapi kita udah dapat konfirmasi di sini setidaknya ya. Setidaknya ini udah memberikan kita sebagai fans di sini lampu hijau. Lampu hijau bahwa ini kayaknya akan ada JL2 sama JL3, kayaknya seperti itu. Ini harapan gue ya kalau mereka udah mengkonfirmasi bahwa Justice League masih ada di sini. Jadi bisa dipastikan bahwa ini akan ada kelanjutannya. Sepertinya seperti itu ya, karena ada JL2, ada JL3, kayaknya Zack Snyder mungkin akan masih mempertimbangkan kembali untuk meneruskan kembali Star Wars-nya. Karena kalau kalian udah lihat di beritanya, kayaknya Discovery ini mereka akan merealisasikan untuk JL2 sama JL3, katanya seperti itu. Karena gue dapat berita dari kalian seperti itu ya, makanya gue nggak tahu apakah ini bener apa enggak. Tapi kalau misalkan ini bener, oh my god, gue sangat senang banget pak, sumpah. Karena gini ya, itu JL1 tuh udah mulai bagus banget sih. Tadi JL2 dan JL3 ini bisa menjadi klimaks untuk DCU. Mereka mau arah kemana? Sebelum itu akan di-reset oleh The Flashpoint. Sebelum, jadi bisa dibilang oh my god, sayang banget sih itu nggak dilanjutin sih gitu sih. Makanya dengan kemunculan Justice League di ending episode ini, kita sebagai fans DC udah diberikan lampu hijau bahwa kita masih ada kemungkinan untuk melanjutkan Justice League 2 dan Justice League yang ketiga. Oke, tentunya dengan harapan Zack Snyder ya. Kalau misalkan Zack Snyder ini nggak bisa ya, mungkin ada bantuan dengan James Gunn. Karena gue percaya James Gunn aja bisa buat film seperti ini. Apalagi dengan tone darknya Zack Snyder, si James Gunn bisa apa ya dia nge-remake kembali sesuai dengan formulanya dia. Ya kan ya, jadi makanya ya gua harapkan untuk Zack Snyder ini bisa ada backup saudaranya, yaitu adalah si James Gunn ini. Karena gue percaya lah mereka berdua pasti bisa lah untuk membuat sebuah cerita DC yang DC Darknya itu masih ada. Nah karena ya memang formula DC seperti itu ya. Oke, itu aja mengenai review kali ini. Skor untuk Peacemaker ini ya, Peacemaker ini gua kasih nilai ya, gua kasih nilai A+ lah ya. Gua kasih nilai A+ karena gua literally udah puas banget. Gua maraton ini selama 2 hari untuk Peacemaker ini, untuk review kali ini. Dan untuk semua sisinya gue suka banget, semua episodenya, pembentukan karakternya, bakal sinematografi mereka bagus banget. Dan juga set tempatnya itu keren banget, mereka punya budget. Dan juga gue suka, oh ya gue lupa lagi, gue suka dengan si Judo Masternya. Judo Masternya gue melihat itu walaupun kecil ya, tadi pak, walaupun kecil tapi gerakannya gesit banget pak, sumpah. Judo Master, oh my god, sekali dia timpuk lu, koin semua lawan-lawannya pak, anjir bangsat. Tapi bagus banget sih, walaupun film-film minor sekelas Judo Master, tapi itu bagus banget sih. Dalam kostum itu norak tapi orang Asia tapi kecil, tapi sekali itu ngelawan bagus banget segi actionnya, bahkan kematiannya ada yang buat gua nangis. Ketika Morn mati gua nangis pak, Morn mati gua nangis, White Dragon mati gua nangis, semuanya mati. Eagle ya sekarang itu gua waduh nangis banget pak. Ketika Eagle melukis Peacemaker tuh, oh my god, gua kerasa banget pak, karena persahabatan mereka itu udah di build up dari awal episode. Itu bagus banget loh pak. Jadi oh my god, James Gunn berhasil membuat gua tuh apa ya, semua karakter ini peduli semua karena developernya jelas gitu loh. Jelas banget sih itu, walaupun ada berbagai macam kekurangan tapi it's okay lah ya. Itu sudah cukup gua untuk memahami semua karakter ini, termasuk si Peacemaker ini. Itu bagus banget menurut gua ya, seperti itu. Oke, ya itu aja mengenai video kali ini mengenai Peacemaker season 1. Kalau kalian punya pendapat lain atau kalau punya informasi lain, tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!